Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman santri dan santriwati SD Tatakiyah As-Sunnah Tasikmalaya yang ikhwan maupun yang akhwat. Hari ini alhamdulillah Ustaz Nanang bisa menemani teman-teman dalam tausiah Ramadan, di mana tausiah Ramadan ini adalah insyaallah program dari sekolah kita SD Tatakiyah As-Sunnah Tasikmalaya yang setiap harinya akan menampilkan tausiah-tausiah singkat dari guru-guru SD Tatakiyah As-Sunnah Tasikmalaya. Nah, untuk hari ini yang pertama adalah dari Ustaz Nanang ya. Ini semua diharuskan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6, ikhwan dan akhwat itu mesti menyaksikan tausiah ini ya. Untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan teman-teman ya, karena selain teman-teman membaca Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an, kemudian sholat tarawih, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Nah, alangkah baiknya juga teman-teman belajar menyaksikan tausiah-tausiah yang bermanfaat pastinya ya. Baik teman-teman, judul yang akan dibawakan oleh Ustaz Nanang kali ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ya. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita itu sudah masuk di hari keempat bulan Ramadan ya. Dan bulan Ramadan ini adalah tahun ke 1441 Hijriah. Jadi sudah 1441 Hijriah, sudah 14 abad ya di bulan Hijriah. Nah, teman-teman, bulan Ramadan ini memang luar biasa. Jadi semua orang umat Islam itu pantas untuk berbahagia memasuki bulan ini. Ya, bahkan Nabi dan para sahabat itu jauh-jauh hari berdoa agar disampaikan di bulan yang mulia ini. Lalu apa sih keutamaannya bulan ini sehingga dikatakan bulan yang spesial? Nah baik, yang pertama teman-teman, bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai wahyu Nabi Muhammad SAW, kemudian pedoman bagi manusia sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini satu kitab yang benar-benar luar biasa, mulia, dan tidak ada keraguan di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi bulan Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran ya, atau bulan Al-Quran. Jadi di mana di dalam bulan Ramadan ini itu orang-orang menghususkan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nih Ustaz Nanang bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang baik dan yang batil ya. Jadi bulan ini teman-teman diturunkannya Al-Quran, jadi harus menspesialkan bulan ini dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak mengkaji Al-Quran, seperti itu ya. Baik, yang kedua adalah bulan ini adalah bulan penuh keberkahan ya, Syahrul Mubarak disebutnya itu. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nah ini kenapa disebut bulan berkah teman-teman? Selain pahala di bulan ini dilipat gandakan, banyak sekali keberkahan. Di antaranya untuk dari masalah ekonomi. Ya, untuk para pedagang misalnya. Bulan ini teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Para pedagang itu laris manis teman-teman ya. Contohnya ketika yang berjualan takjil untuk berbuka, coba tidak ada orang berjualan takjil seramai di bulan ini ya. Banyak sekali orang-orang berjualan di sore hari misalnya menjajakan takjil seperti kolak atau misalnya es buah.
dan semuanya laku. Ini pertanda bulan ini berkah, ya. Kemudian untuk para fakir miskin, di bulan ini banyak orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya bersedekah. Berarti ini keberkahan untuk fakir miskin. Mereka tidak kelaparan lagi karena jatah makanannya diberi oleh orang-orang yang mampu. Ya, ini berkah seperti itu. Kemudian banyak lagi teman-teman keberkahan di bulan Ramadan, ya. Selain tadi yang pertama adalah pahalanya dilipat gandakan. Orang yang beribadah di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu teman-teman harus bersemangat beribadah di bulan ini, ya. Baik, selanjutnya keutamaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar, teman-teman. Ya, malam yang di sana diturunkan Al-Qur'an, kemudian malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti itu. Dan itu malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi teman-teman di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu disunahkan, 10 hari bulan Ramadan, ya, disunahkan untuk beritikaf. Kemudian karena di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkan malam tersebut maka pahala ibadahnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, ya. Itu sesuai dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar, teman-teman, yang mungkin teman-teman tahu, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya, ya. Baik, selanjutnya dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, itu keutamaan bulan Ramadan selanjutnya, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Jadi di bulan ini teman-teman, orang-orang itu bersemangat dalam beribadah, gitu. Itu pertanda surga itu lebih dekat dengan dia, seperti itu. Dan maksiat pun jarang dilakukan, gitu. Meskipun masih tetap ada, karena hawa nafsu manusia itu memang selalu mengajak kepada keburukan, ya, nafsu yang buruk, seperti itu. Dan tapi kebanyakan secara umum itu manusia itu akan beribadah di bulan ini. Jadi pintu-pintu surga Allah bukakan, pintu-pintu neraka ditutup, seperti itu. Dan selanjutnya nih teman-teman, keutamaan bulan Ramadan yang kelima adalah diampuni dosa-dosa. Nah, ini sesuai dengan hadis yang pernah teman-teman hafal, yaitu hadis ke-17, ya, berarti dihafal oleh kelas 2. Jadi teman-teman kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini harusnya hafal hadis ini, ya, karena pernah dihafal di kelas 2. Ini Ustaz coba bacakan lagi. Hadis ke-18 teman-teman, bukan ke-17, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, teman-teman di kelas 2 ini sudah menghafal hadis ini, gitu, ya. Jadi teman-teman, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Bayangkan teman-teman, kita adalah manusia yang banyak dosa, sering berbuat kesalahan. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bertaubat agar diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Jadi benar-benar teman-teman, bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaannya, seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Ustaz ulangi. Yang pertama keutamaannya itu adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. Kedua, bulan penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Ketiga, bulan yang di salah satu malamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keempat, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dan yang kelima, akan diampuninya dosa-dosa orang yang berpuasa dan dengan penuh keimanan, ya. Baik teman, itu saja keutamaan bulan Ramadan yang bisa Ustaz sampaikan. Teman-teman kalau mau menuliskan intisari dari tausiah Ustaz ini silahkan teman-teman tulis. Mau disetorkan di aplikasi silahkan. Misalnya tulisan teman-teman keutamaan bulan Ramadan nanti disetorkan lewat aplikasi boleh, ya. Atau misalnya teman-teman selama bulan Ramadan membuat rangkuman khusus tausiah Ramadan Ustadz misalnya, boleh, ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semangat berpuasanya, ya, meskipun kita masih di lockdown.
atau masih social distancing, tapi teman-teman harus tetap bersemangat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini, musibah wabah ini segera diangkat oleh Allah, dimusnahkan dari muka bumi. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan khusyuk, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Baik, teman-teman, salam dari Ustadz untuk kedua orang tua, untuk keluarga teman-teman. Betapa rindunya ya kita sudah lama tidak bertemu. Ustadz ucapkan barakallahu fikum dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.